pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pak Susianto, kepada Bapak Ibu yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah dan tim yang saya ambil, ya, kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan dari SMA Negeri Ambar yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
Salam, Pak Ustaz, kita lanjutkan kepada kita hari ini 15 Oktober yang akan kita berikan sasarannya yang dalam. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, terutama kesempatan dari kepala sekolah, sehingga pada kesempatan siang hari ini saya bisa berada di sini untuk memaparkan tugas saya sebagai calon guru penggerak anak 9, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Mohon maaf, bukan bermaksud membuli atau lebih hebat dari Bapak Ibu semua, tetapi ini hanya demi tugas yang saya sedang belajar. Nanti foto sudah setting kan? Ya kan? Demi pembelajaran Pak, saya sedang proses Ini belajar. sedang disetting loh. Berdasarkan posisi community manager menggunakan langkah-langkah segitiga restriksi. Assalamualaikum, ada 6 sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, tentang segitiga restriksi sekolah. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Saat ini tahapan yang pertama adalah perubahan paradigma, yaitu kalau di kurikulum 2013 yang sebelumnya kata disiplin itu terus kemudian kata tertib itu dibutuhkan atau diberikan yang blok untuk mengajar siswa, terus kemudian kalau tidak sesuai mendapatkan hukuman. Nah, itu kalau di kurikulum yang sekarang terjadi perubahan paradigma sehingga disiplin itu merupakan suatu kesadaran yang bukan merupakan suatu hukuman atau guru mendisiplinkan siswa dengan memberikan hukuman. Tetapi kita diharapkan dapat menemukan kesadaran yang dari motivasi dan kita sendiri. Jadi terjadi perubahan paradigma yang ini saya juga ini untuk memaparkan makna disiplin. Makna disiplin tadi kalau yang dulu itu ya ternyata memberikan hukuman, terus kemudian untuk menertibkan dan memberikan hukuman. Tetapi kalau yang sekarang makna disiplin lebih kepada motivasi intrinsik siswa untuk menyadari kegiatan yang sudah mereka lakukan. Kegiatan itu termasuk tindak-tindak positif, jadinya benar atau salah. Nilai-nilai universal, nilai-nilai yang universal yang ada sesuai dengan pembelajaran sekarang P5 itu nilai-nilai universal
itu apa sih di dalam kelas? Maka nanti akan tercipta nilai-nilai motivasi intrinsik yang ada di dalam siswa sendiri. Jadi seandainya mereka misalnya datang terlambat, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Apa siswa ini saya untuk menyadari nilai-nilai kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ini yang tadi contoh kalimatnya ada tampak seperti dan tidak tampak seperti dalam seperti itu nilai kalimat positifnya. Kalau dulu kan sering hadir terlambat, kemudian ditanya nah itu beberapa contohnya. Kebutuhan manusia ada 5 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama adalah survival, bertahan hidup, love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima, 4 kesenangan, 4 freedom, kebebasan, 5 power atau penguasaan. Nilai-nilai kebutuhan manusia ini yang menyebabkan siswa itu kalau tidak terpenuhi maka dia bisa menyebabkan bertindak kolektif atau melanggar aturan. Dan nilai-nilai mohon maaf bukan bermaksud memenuhi atau menjaga semua dari yang saya sebenarnya atau membuat istilahnya perhatian supaya dia pembelajaran saya dengan terpenuhi sampai dia bisa bersifat atau bertingkah laku. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah yang pertama. Jadi misalnya saya mau memenuhi ini, nanti ada bapak saya akan terus yang kedua, motivasi yang kedua yang sering dilakukan oleh kita maupun anak-anak kita adalah memperoleh penghargaan. Di situ misalnya kalau nanti saya kurang mendengar bisa masuk sekolah, bisa biasanya diberikan penghargaan di hari nanti kesempatannya adalah testimoni kita bisa kumpul dari nilai-nilai itu terus yang ketiga nilai yang paling berkesan adalah bisa menghargai nilai dan diri. Ini yang akan kita tanamkan, yang akan kita karena sebenarnya nilai-nilai seperti ini sudah ada. Jadi menghargai diri, menghargai nilai, menghargai diri, mereka tersadar akan hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita sendiri, baik lambat atau mematuhi tata tertib aturan sekolah yang lain, itu bisa disadarkan dengan menghargai nilai dan dirinya sendiri. Posisi kontrol, guru di sini bisa menjadi posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghubung. Jadi
siswa. Di sini dalam artian kita bisa memberikan nasihat, kemudian tidak hanya sekedar sebagai teman saja, tetapi dan posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Di situ semuanya bisa dilakukan karena posisi manajer dia memposisikan diri sebagai manajer, terus kemudian dia bisa menasihati, bisa mengarahkan, ya, semua yang di sini saya akan mencoba belajar ya saya masalah yang untuk menerapkan keyakinan kelas kita menggunakan sekolah di kelas sehingga ada anak yang melanggar aturan atau tata jadi restitusi ini di sini nanti tujuannya adalah membuat siswa itu sadar dengan kesalahan atau perbuatan tingkah laku yang sudah dia sesuai dengan agama pembelajaran Pak saya sekarang yang pertama adalah stabilkan identitas. Misalnya ada siswa yang bertengkar dengan temannya di kelas, maka kita bisa menstabilkan identitas dengan cara kita tanyakan kenapa kamu bertengkar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya bertengkar dengan si A karena pekerjaan saya dicontek, jadi saya nggak terima. Maka kita bisa menstabilkan ya setiap orang pernah salah, terus punya salah, tetapi di sini kamu masih lebih baik hanya bertengkar saja, tidak sampai mengumpulkan. Tahapan yang benar setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan yang dari sini kita teruskan contohnya. Kamu bertengkar dengan si A karena kamu dicontek. Kira-kira sikapmu itu salah atau baik? Nanti dia juga akan saya melanggar keyakinan kelas kita saling menghormati. Jadi artinya harus sama teman itu harus menghormati. Tindakan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau kamu sudah tahu itu salah, kamu bertengkar dengan temanmu, bagaimana sikapmu untuk memperbaiki tindakan tersebut? Menanyakan keyakinan. Saya akan berusaha lebih bersabar lagi Bu jika ada teman yang mencontek pekerjaan saya akan lebih bersabar. Saya akan menasehati dia kalau mencontek itu tidak baik. Nah, kamu mau menjadi seperti apa? Apa yang harus dilakukan memperbaiki kesalahan? Nah, itu adalah skema dari segitiga tracing. Nah, ini yang dimanfaatkan kepada kurikulum dan JK untuk pengertian keyakinan kelas, terus kemudian keyakinan sekolah di kelas di SMK Negeri 1 Ambar. Mohon maaf akan menghadiri atau berbeda dari saudara semua karena hanya di tugas yang saya sedang belajar saja sudah banyak yang disampaikan seperti ini ya. Sudah sertifikat. Ya Pak. Untuk pembelajaran Pak saya sedang proses belajar mungkin secara teori yang ibaratnya istilahnya seperti saya melakukan apa sih mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong begitu, jelas kita terlihat bahwa paradigma disiplin itu harus disampaikan dengan jelas sampai pada tadi tahapan yang kalau saya cermati ada
posisi kontrol kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus menempatkan diri atau memposisikan diri kita sebagai mana atau yang mana sehingga antara guru atau pendidik dengan peserta didik itu bisa terjadi sebuah kerjasama yang baik, teamwork yang baik untuk bisa mencari atau melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Monggo Bapak Ibu. Bapak Warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih butuh belajar dan mungkin masih butuh pengetahuan. Sampai hari ini saya dalam hati saya itu saya kok masih belum bisa menerima di dalam suasana sekolah tidak boleh memberikan hukuman. Barangkali ini saya salah karena saya berdasarkan pada yang pertama, saya punya keyakinan yang sudah saya bawa sejak dulu dalam hal agama itu. Dalam hal agama itu hukuman ada atau larangan pun ada. Misalnya la tusyrik, janganlah kamu menyekutukan Allah, itu larangan. Kemudian dan juga ditunjukkan hukumannya. Gitu. Kalau kita bukan negara Islam sih, hanya saja di akhirat besok hukumannya yang paling mengerikan itu menyebutkan sehingga saya sendiri itu merasa saya harus betul-betul menjaga jangan sampai menyebutkan Allah dengan adanya hukuman. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah negara kita berdasarkan hukum, di mana selalu akan ada konsekuensi hukum kalau kita melakukan tindak kriminal. Ya, sehingga mengapa sih sekolah tidak boleh menghukum? Kan sekolah itu yang baik. Kalau tidak baik ya dibiasakan ada hukuman yang nanti akan jadi konsekuensinya. Kalau kemudian di sekolah itu suasana yang dibangun tidak boleh menghukum anak. Jangan-jangan nanti anak itu kaget ketika masuk kepada dunia yang sebenarnya ternyata ada hukuman dan itu menjadi masalah. Sehingga anak itu kaget, tidak terbiasa dengan suasana yang sebenarnya. Nah, sehingga kita mengenal ada istilah generasi stroberi yang awalnya ceria, bahagia, cantik, ganteng, tapi ternyata rapuh karena tidak terbiasa dengan bergerak ke sana. Kemudian yang kedua, saya dulu pernah diajari ditanya begini, pelaut yang hebat itu yang bagaimana? Apakah dia yang mampu samudera? Tidak. Pelaut yang hebat itu adalah dia yang bisa menembus ombak yang sangat besar dan bisa selamat. Yang ingin disampaikan kepada saya pada saat itu bahwa kita dengan melalui tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita itu akan membentuk mental yang kuat, tidak lapar. Sehingga kalau kemudian senang begitu yang dihadapi oleh anak, tidak pernah ada pembebanan, tidak kemudian tes kekuatan mentalnya sejauh mana. Khawatir saya anak-anak kita itu secara mental lemah. Kita semuanya punya niatan yang baik sama. Kita ingin mendidik anak-anak kita. Hanya saja paradigmanya sekarang yang dibangun kok rodok bergeser begitu. Dan ini sampai hari ini saya masih mengganjal dan masih belum bisa menjadi. Mohon berikan penjelasan atau pencerahan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau misalkan kita sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Warno agak sedikit menunjukkan dengan adanya hukuman yang memang tidak diperbolehkan atau di sini mungkin nanti kaitannya dengan anak jadi kehilangan kebahagiaan begitu ya Pak. Ya. Ada tadi sudah disampaikan bahwa dalam agama kita yang itu sudah dijelaskan begini dan ternyata juga sebenarnya ketika kita berbicara tentang disiplin kita sebenarnya juga berbicara makinnya juga akan ada punishment
ada reward. Ya. Ketika anak melakukan sesuatu yang positif pasti akan ada rewardnya, tapi ketika anak indisiplin pasti akan ada punishment yang seperti itu. Nah ini yang masih perlu digali lagi, makanya tadi Pak Wali kenapa sih pembelajaran pada saat ini itu justru tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tadi diharapkan bahwa kita itu sebagai pendidik itu untuk bisa membantu menyiapkan mental yang kuat. Mohon bisa ditanggapi dari pertanyaan Kak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemberian sanksinya kita menyadarkan nilai-nilai yang mereka langgar. Jadi di sini kita dengan konsep tiga sanksi kita menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang dilalui siswa itu dengan konsep dari sudah sampai dari mulai sampai karena memang di sini konsepnya adalah konsep pendidikan, bukan belum sampai ke konsep pendidikan. Ternyata memang dalam Asia kita dari proses pembelajaran jadi kesalahan-kesalahan seperti itu ya memang kita butuh proses dan itu kalau sepemahaman saya dalam memahami modifikasi nanti mungkin keliru atau yang lain bapak ibu yang lain menanggapi juga boleh Terkait dengan persiapan untuk bisa membentuk mental yang kuat untuk anak-anak. terkait untuk bisa mengatur mental yang kuat untuk anak-anak ya memang seperti itu di sini dengan banyak masalah sebenarnya itu pun bisa membuat pengalaman atau pernah seperti apa sih dulu di sekolah nah, seperti itu terus di situ untuk penyelesaiannya itu memang dengan menyadarkan benar-benar menyadarkan kalau itu berbuat seperti itu nilai apa sih yang sudah kami langgar seperti apa jadi kita lebih mengusahakan kesadaran pada diri anak jadi menyadarkan kalau saya itu salah belajar ya tapi dengan cara dialog diskusi komunikasi positif yang ada di sekolah di kelas dari bapak ibu guru yang lain yang maaf Insyaallah ini sudah apa ya? Ini saya terakhir ya. Oke, saya terima kasih dikasih. Kalau kita seutuhnya dia belum bisa. Sanksi bulangan sama dan memang perlu adanya tahapan atau step-step kan gitu. Kita juga lihat kondisi. Kalau di lapangan cara menegurnya dengan ramah lembut, sebagainya rasional. Ya, jadi akan tetapi ada tindak lanjut. Ini hanya contoh saya di lapangan. Saya ingin mendiamkan anak satu lapangan biar diam semuanya. Itu bagaimana? Ya, salah satu harus yang berkurang. Saya datang, saya tarik, saya tidak di samping saya, tapi saya udah mas. Sampai ada kata-kata apa? Kita kompromi dengan yang ada di apa? Yang kita tarik, kan gitu ya. Di situ nanti setelah selesai, misalnya mas. Benar menjadi guru yang jadi ada jadi tetap dalam situasional tetapi endingnya tetap ada jadi kalau di lapangan lemah lembut ya semuanya akhirnya udah bakalan hanya diam capek kok ya Pak dari BK Pak Guru mana ya Pak kalau diam capek ya Pak tapi anak satu terus pegang sini semuanya kan diam. Segagai mereka kan gitu. Itu memang trik
di lapangan kan gitu. Dan ternyata kemarin kita juga praktekkan juga yang sama Pak Abdul ya, Pak Kumpul juga ya, ini sama Pak Rindan juga, anak yang rambut panjang setikang gini gitu kan. Ya kita salami, kita nggak mari apa kita salami mas. Kalau artis boleh mas, silahkan ke sutradara atau siapa tanda tangan bahwa saya artis. Kamu bahkan diselir saya boleh. Itu karena merupakan konferensi yang akan untuk masa depan masnya kan gitu. Siapa tadi? Mas Darul kan gitu. Setika nih. Nah kalau kamu bukan artis, ini nanti dipotong ini. Kita mau dipotong Pak Arif langsung, saya bisa potong. Atau nanti yang sepak bola Pak Arif yang memotong. Belajar ya. Atau mau potong sekarang Pak saya nggak bawa uang. Ini saya kasih. Jangan Pak Arif, saya Pak biasa saja ya Pak. Dan lain Pak, saya ini telah mau udah praktek ya. Iya, nanti setelah itu juga saya akan mengikuti. Jadi preventif ya, dan kuratifnya itu ya. Yang memang harus kita jangan sampai anak itu dendam, jangan sampai anak itu ya biasa saja. Karena ketika mereka masa-masa tadi, jadi gitu. Kemudian ada kemudian Bu Ade, ada, iya. Yang Bu Ade ya, pas 3 anak yang di sana itu ya, menjel-menjel itu, waktu pokoknya protes gitu kan. Tapi di sana masih orang tua itu posisinya seperti apa, sedang apa gitu kan, malah justru dia akan mengeluarkan, nantinya malah anaknya berbisnis, oleh nantang-nantang itu. Kekuatan dia itu apa, kelebihannya malah dia meneteskan air mata. Nah, itulah yang Bapak Ibu perlu kita sentuh. Kita mau mengobati sesuatu, kalau dokter tahu penyakitnya apa, tapi kalau kita tahu latar belakangnya apa, sudah tepat. Mohon maaf ya, beberapa karyawan juga saya sentuh lewat itu. Dan gitu kan, angkat dari ternyata ya bismillah. Dengan saya ajak dialog, ternyata keluar air mata sudah kering. Ya artinya apa? Menyadarkan. Biarkan itunya namanya coaching. Coaching itu keluar itu apa solusinya dari anaknya itu sendiri, karyawan itu sendiri. Kemarin saya coaching juga sama Bu Tata Boga, Bu Novi ya, Bu Novi ada ya Bu. Yang solusinya Bu Novi sendiri. Tapi Bu Novi Pak, gimana kalau dan sebagainya. Tapi saya mencoba menggali Bu Novi. Ternyata Bu Novi sebenarnya punya jawaban sendiri, tapi perlu dimantapkan. Ini kalau ini nggak rahasia Pak, saya sampaikan. Kalau rahasia nggak saya sampaikan Ibu Novi ya. Boleh saya sampaikan Ibu Novi ya. Ya, jadi Bu Novi yang tepat. Ya butuh ada dorongan. Jadi saya tidak akan Bu, nggak usah saja Bu, kayak gini saja. Saya bukan keputusan dari yang kita ajak. Justru, nah menurut Bu Novi bagaimana? Ya kalau gitu nanti bagaimana Bu? Karena ini selalu malah pertanyaan dikasihkan ke Bu Novi terus ya. Jadi yang memutuskan ini Bu Novi sendiri. Itu coaching kayak gitu. Jadi menggali. Sebetulnya dia punya potensi. Ya kadang-kadang bilang ide saja. Dan karena sudah begitu. Jadi solusinya gimana Mas? Mau potong sendiri? Mau apa saya potongkan? Atau orang tua yang memotong kan? Karena orang itu punya kita. Jadi kalian bagian dari yang untuk lagi baik. Kamu baik setelah ini saya katakan. Ya Pak, saya nanti potong. Itu saya sendiri aja. Pak, saya siap potong nanti besok. Nah, saya besok. Saya nggak bawa uang, kita sedang itu masih apa? Artinya kata karena memang beda Mas. Kalau saya dulu memang jauh. Mungkin Pak Syukur pernah cerita ya Pak, ya nangani anak. Saya lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kesini-sini ya kita harus menyesuaikan dengan
Tapi memang ada kabar gembira dari kemarin yang aku Pak Temusir ya Pak. Apa siapa yang dari Mahkamah konstitusi bahwasanya guru boleh menghukum ya tanpa dipidana sih tadi di medsos ada yang upload itu kan, ya kan? Tapi ya tetap kita lebih baik menjadi terang. Boleh keras artinya, tapi harus ada endingnya. Tapi kalau kan tidak ada endingnya, anak jongkok, ya kecewa, paksa ini malah tidak mengobati, malah juga kan ada dendam kan gitu. Nih, ternyata sudah saya lebih pengalaman beberapa kali guru-guru saya itu ditantang dihadirkan oleh preman. Ada 4 guru. Karena penanganan nggak tuntas. Turun-turun kan nggak terima. Ternyata dia nggak di sekolah ini dia. Itu ada 4 guru. Ada yang jongnya langsung dibilang, pada dalamnya langsung dibilang. Dan melakukan itu pun dia melakukan tanpa diketahui. Tapi kan berarti kesalahan. Menuduh pun kan ya, hal-hal semacam ini kan kita hindari. Masih bisa, anak-anak ambil itu masih cukup bagi saya ya. Karena saya pengalaman Korea itu luar biasa. Karena ada anak yang nggak terima, yang datang preman malah datang keluarganya datang. Kan ini saya tahu, namanya di Korea itu di Masjid Ulama. Anak yang tidak naik oleh salah satu gurunya dikejar, begitu tahu nggak naik guru siapa kejar langsung bawa kursi. Kejar biasanya sempat di sana ya akhirnya jaga dan sebagainya. Ini kan sudah hal yang kekerasan, karena sudah salah sekali. Sehingga hal-hal semacam itu ya sudah dan sehingga yang mari bersama-sama. Boleh kita keras tapi ada endingnya. Endingnya disadar. Karena suatu ketika saya setengah kelas kampuni. Kalau bersyukur, ya nanti mas, saya mas, hilang mas, saya ini, nggak boleh ya mas, nggak boleh kesalahan ya. Itu bagian dari drama, ya. Ini saya kan mereka terima suaranya kok benar, setengah tampaknya apa mas? Tapi begitu saya ya Allah berhenti mas, saya request mas, aku udah mulai ya. Gitu. Saya yang kayak ngomong mas, wajahnya itu hanya mereka yang baru kalian selamat malam. Dan saya pelajaran sama saya tercantik, ya baik. Kesadaran itu di mereka. Itulah yang beberapa hal. Jadi kalau saya malah boleh keras, tapi ada ilmunya harus sampai tuntas. Ya. Kalau ada beberapa hal yang dihalus susah, gitu ya, bicara ya, saya yang sampai itu bisa. Tapi kalau keras, pas ditinggal tuntas, tetap ada. Karena itu akan tetap dengan dia tetap pakai. Kemarin yang boga tempatnya Bu Triana, ada Bu Triana. Ada ya Bu, kok datang sekelas ya Bu ya? Kan gitu, begitu datang saya mencoba nih anaknya ya spontan pada saat itu ya saya kasih gambaran kan gitu ya. Kan karena ada beberapa anak kemudian jam pertama saya masuk apa Bu saya belum makan misalkan gitu Pak saya belum makan apa akhirnya Pak DC. Nah kan ini sih baik hati kita ngasih anak untuk belum makan, tapi ya kita kondisikan jam pertama awal atau jam itu ya kita kondisikan anak-anak untuk tetap masuk. Oh siapa yang mau makan gantian, nggak apa-apa itu pulang dari bapak guru tapi dijamin. Kita kawali, kita tapi nggak marah. Oh mau makan silakan, tapi diganti di jalan silakan. Gantian, saya kasih waktu. Maka 10 menit gantian, semacam itu. Itu juga bagian dari pendidikan. Nggak apa-apa. Kita, nah, tapi sampai besok tidak terjadi kayak gini lagi. Endingnya di itu dibahas nggak langsung hari ini diizinkan, besok akan memanfaatkan waktu. Besok pokoknya tidak ada yang kelaparan pada pagi hari.
besok dan kami izinkan lagi. Nah, itu kan satu solusi. Nah, demikian untuk menanggapi artinya yang mari bersama-sama lah, Pak Waktu. Jadi terima kasih. Memang kadang-kadang kita sederhana kata-kata menghamba pada murid ya kita mengambil sepakat kita berpusat pada murid. Ya, kata menghamba itu kan sesuatu yang beda agama Islam atau agama Nasrani ya Bu Widi ya. Kata menghamba kan tinggi banget ya Bu ya. Ya, tapi kalau diganti berpusat pada murid berarti itu sama ya. Itu sempat terjadi. Jadi demikian gitu ya. Terima kasih sekali, ini luar biasa Bu Agasi ya, cukup terstruktur ya, beda dengan yang kemarin kalau Bu Agasi ya, menguasai ya. Terima kasih Mas Wargo. Yang mari kita diskusi sama, karena paculan kita di sini ya kita yang dihadapi adalah siswa ya. Oke itu semuanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau saya mundur ini hanya pengalaman saja kan gitu ya. Ya situasional. Juga sekali lagi kondisi yang di rumah biarkan di rumah, di sekolahnya bismillahirrahmanirrahim, suasana baru. Tapi yang memang manusia kadang-kadang yang di rumah itu terbawa. Ya, guru saja terbawa apalagi siswa. Bapak Ibu harus sadari pelajaran dengan apa kadang-kadang mandang akhir orang sok gitu ya di rumahnya, kadang-kadang di sekolah terbawa. Ini guru kok tersebut, Pak Guru kok tersebut, suasana terbawa. Apalagi siswa yang di rumah itu dialog sampurna direnai kan gitu ya, yang hanya dititipkan neneknya dan sebagainya. Ya begitu jadi malah bermain, sini yang butuh perlindungan, butuh perhatian malah di sini malah kan tambah anak ini. Maka akan terjadi ya hal-hal yang akan terjadi ya Bu Adik ya, sehingga ada yang diingatkan malah tasik di balang akan itu dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Demikian luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif, di sini untuk kesimpulannya tadi kita tidak hanya posisi kontrol sebagai penghukum saja, tapi kita harus menyelesaikan sampai ke posisi manajer. Jadi dalam artian masalah itu selesai tidak hanya sebagai penghukum saja, tetapi kita menyelesaikan sampai endingnya sampai ke manajer. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Mas Naufal, tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, berapa kali sih terlambat kok saya sampai dapat laporannya? sudah 4 kali Bu. Sudah 4 kali. Terus sering terlambat itu suatu kesalahan bukan ya? Iya Bu. Baik Mas Naufal, berbuat kesalahan itu sih manusiawi ya, wajar saja. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Mas Naufal? Setuju Bu. Baik Mas Naufal, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Mas Naufal sering datang terlambat, pasti punya alasan dong. Kenapa sih Mas Naufal sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang main HP Bu, jadi kurang tidur. Ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Disiplin. Nah, disiplin menurut kamu penting nggak? Penting Bu, karena membuat datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul Mas Naufal, menghargai waktu. Menghargai waktu itu sangat penting ya, sangat bermanfaat untuk kita sendiri, sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, serta pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk karena kita disiplin. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf juga karena sering terlambat. Iya Mas Naufal, nggak apa-apa. Sikap yang sangat baik, kamu sudah melakukan cara dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk supaya datang tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar saya tidak datang terlambat ke sekolah. Mas Lutfi, tadi Ibu dengar laporan dari Mas Satrio, ketua kelas. Katanya kamu bertengkar ya sama Alan? Iya Bu, Alan selalu mencontek hasil pekerjaan saya Bu. Bukan hanya PR, tugas, yang lainnya pun juga dicontek oleh Alan Bu. Oh gitu, ya wajar lah yang kamu lakukan marah sama kesel. Iya Bu. Ya jika Ibu di posisi kamu juga, Ibu pasti akan berbuat hal yang sama. Ya. Terus tadi kamu ngapain aja sama Mas Alan? Saya marah-marah sampai menggebrak mejanya Bu. Gitu ya. Pasti kamu berbuat seperti itu punya alasannya kan? Alasannya Iya, Bu. apa?
Saya mengerjakan soal, tapi Alan hanya bisa mencontek dan tidak mau berusaha sendiri, Bu. Ya wajar lah kamu merasa marah. Tidak rela kan pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Alan. Iya, Bu. Ya, Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Tidak dipukul Alan? Tidak, Bu. Oh, tidak, ya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah-marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Belum. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Oke, betul, saling menghormati antar teman lah. Terus kalau saling menghormati antar teman itu penting nggak sih untuk kamu? Sangat penting, Bu. Oke, penting. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus bersabar, Bu. Harus bersabar. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sangat bersedia, Bu. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada guru atau wali kelas saya. Iya, tepat sekali tindakannya Mas Lutfi. Tetap semangat ya, walaupun kemarin-kemarin pekerjaannya sering dicontoh sama Alan. Semoga kedepannya Alan juga akan sadar kalau dia itu berbuat yang tidak baik. Iya, Bu. Terima kasih ya, sekarang silakan kembali ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Abis Altaf, kelas 10 DKV. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Sekarang saya sudah bisa lebih menghargai waktu, saya tidak berdatang lagi dan saya tidak datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Lutfi Firmansyah, kelas 10 TKV, siswa dari SMK Negeri 1 Ambal Kebumen. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi bersama ibu guru untuk mengendalikan amarah saya karena teman sebangku saya. Saya akan lebih berusaha belajar dengan baik lagi untuk dapat bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Ambal merupakan sekolah menengah kejuruan yang terletak di Jalan Dainles, RT 04, RW 01, Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Berdiri pada tahun 2004 dengan luas lahan sekitar 990 meter persegi yang didukung 92 tenaga pengajar dan karyawan. SMK Negeri 1 Ambal siap mencetak 1080 siswanya menjadi generasi muda yang terampil, ahli, dan siap menghadapi dunia kerja. SMK Negeri 1 Ambal menerapkan visi mewujudkan sekolah yang mampu menyiapkan lulusan yang terampil, mandiri, dan berakhlak mulia, serta dengan misi 1. Membudayakan manajemen berbasis sekolah yang partisipatif. 2. Membentuk pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan tangguh. 3. Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas kegiatan belajar dan mengajar. 4. Mewujudkan pembinaan kompetensi siswa secara kompetitif. 5. Membiasakan tanggung jawab, kemandirian, kejujuran, dan rasa percaya diri pada peserta didik. 6. Menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan keagamaan bagi peserta didik. 7. Memberdayakan warga sekolah dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang indah. SMK Negeri 1 Ambal terdiri dari 3 kompetensi keahlian. 1. Teknik otomotif. 2. Kuliner. 3. Bisnis daring dan pemasaran. Fasilitas pendukung proses pembelajaran. Perpustakaan
Kebinekaan. UKS, Koperasi Siswa, Business Center, Laboratorium Komputer, organisasi-organisasi di SMK Negeri 1 Ambal, OSIS, Pramuka, Rohis, PKS, PIKR, PMR, ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Ambal, basket, karawitan, voli, takraw, seni musik, kempo, seni tari, SMK Negeri 1 Ambal menyediakan bursa kerja khusus untuk menyalurkan lulusan siswanya ke dunia kerja. SMK Bisa, SMK Negeri 1 Ambal luar biasa.